Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Mardi Atmaja SJ, dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Halo Romo Mardi, apa kabar hari ini Romo? Baik, terima kasih. Saya senang bisa berjumpa lagi dan dapat bersama merenung mengenai sabda Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk kehadirannya. Dan spesial hari ini ya Romo, hari ABRI. Penampilan Romo wow nih. Memakai peci dan keren banget ya. Bersyukur Ya, Romo ya. jangan lupa ini di banyak markas angkatan bersenjata ada rapat atau ada upacara Iya, dan betul Romo. sebagainya. Iya. Kita ikut berdoa bersama mereka. Baik Romo, amin Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah dengan hati yang bersyukur dan gembira kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama untuk memulai acara ini bersama doa yang dipimpin oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, sebagai Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu menjaga umat-Mu. Dari awal penciptaan, Nabi Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, sampai dengan perjanjian baru bersama dengan sahabat kami, Sang Kristus, diteruskan dengan seluruh sejarah keselamatan. Kami bersyukur bahwa Engkau melindungi kami. Engkau melindungi kami sendiri, maupun Engkau melindungi kami melalui para saudari dan saudara kami yang Engkau beri tugas untuk melindungi rakyatnya. Kami bersyukur untuk itu. Berkatilah mereka, berkatilah kami semua, berkatilah siapapun juga yang membutuhkan perlindungan-Mu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mardi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus. Dan kita akan merenungkannya bersama firman Tuhan itu dengan Romo Mardi Atmaja yang pastinya akan ada banyak hikmat dan kebijaksanaan buat kita semua di hari ABRI ini ya Romo ya? Ya. Iya, baik sahabat semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan kudus. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel, bab 3 ayat 16 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil kita sesuai dengan kalender Gereja Katolik pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Dan nanti kita juga akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Di hari yang istimewa ini, Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Baik, sahabat semuanya, seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Yehezkiel bab 3 ayat 16 sampai dengan 20. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Para saudari-saudara sekalian, Tuhan begitu baik kepada kita. Dia mengirim putranya sendiri kepada kita. Dia berbicara kepada kita melalui Sang Putra. Oleh sebab itu, selayaknya kita menyebut Sang Putra Sang Sabda. Dan Sang Sabda itu bercakap-cakap dengan manusia konkret, nyata. Antara lain dengan ke-12 dan ke-70 murid yang berjumpa dengan dia. Kita akan mendengarkan Lukas yang menyampaikan kepada kita sabda Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Kembali. Menarik banget ya bacaan-bacaan hari ini yang nampaknya sesuai dengan perayaan yang dirayakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Bacaan pertama tadi dari kitab Yehezkiel ya Romo ya. Benar. Apa tuh Romo yang bisa kita petik dari bacaan Yehezkiel tadi Romo? Banyak di antara kita yang duduk di sini atau memandang layar pasti pernah mendengar bagaimana orang Israel itu penuh syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tadi dikatakan dalam Yehezkiel, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel." Ada orang-orang yang oleh Tuhan dipercaya untuk menjaga orang Israel. Para sahabat Kristus yang terkasih, siapa yang menjaga? Pertama yang menjaga adalah para bapak dan ibu menjaga anak-anaknya. Pasti Anda mengalami dijaga oleh ibu dan bapak. Dalam seluruh generasi ada itu bapak dan ibu yang menjaga baik-baik anaknya. Ada pula yang lainnya. Anda pasti kenal mereka yang ada di pondok-pondok kecil di pojokan jalan yang menjaga kampung atau desa
pada waktu malam. Dan kalau zaman sekarang, banyak sekali di pojokan kantor ada penjaga. Orang menganggap bahwa disediakannya itu semua tentu karena organisasi, manajemen. Betul. Tapi dari mana para manajer mempunyai gagasan itu? Nah, manajer perdana namanya Nuh. Kan pada waktu ada bahaya besar, dia memanage, berhasil menyediakan sekian banyak binatang-binatang ke dalam kapalnya supaya nanti kalau taufan dan badai selesai, banjir selesai, mereka masih mempunyai binatang-binatang. Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang tidak hanya melindungi anak-anak dan para saudari-saudara kandungnya. Bahkan mereka saling melindungi walaupun kelihatannya bertengkar. Anda pasti ingat toh bagaimana saudara-saudara Yusuf membuang si Yusuf yang suka bermimpi itu. Tetapi kita juga mendengar bagaimana Yusuf ketika melihat para saudaranya datang ke Mesir dalam keadaan duka derita, malah menangis dan mengajak perdamaian. Para saudari dan saudara sekalian, di situ duka derita menjadi duka cinta. Karena apa? Karena kesediaan Yusuf melindungi para saudaranya. Hal serupa terjadi dalam perjalanan 40 tahun dari Mesir ke Palestina, tanah terjanji. Siapa yang melakukan? Tuhan sendiri mengutus orang-orangnya. Para sahabat yang terkasih, saya ulang. Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Jadi, para penjaga saudaranya bukan sembarang orang. Sebenarnya utusan-utusan Tuhan. Mari kita menoleh ke kiri kanan kita. Ada polisi, ada tentara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Dan ada juga penjaga-penjaga kampung. Mereka melindungi kita dan para saudara yang di pintu-pintu desa melindungi kita semua. Saudara sekalian, jangan salah pandang. Di balik mereka semua, di dalam mereka semua, ada Tuhan sendiri. Lihatlah yang Yeskiel catat. Karena semua hal ini, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Jadi, yang menetapkan Tuhan sendiri.
Begitu, saudari yang terkasih. Iya. Baik Romo, terima kasih Romo. Apa yang Romo sampaikan ke kami itu jadi kita bisa terbuka ya mata kita Romo. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang nih Romo ya, udah mulai sedikit cuek dengan yang namanya penjaga-penjaga yang sebetulnya di dalam pribadi mereka itu ada hadirat Tuhan. Seperti kayak security di perumahan ya Romo ya. Betul. Iya, kemudian mungkin juga polisi-polisi di lalu lintas dan lain-lain itu kadang anak-anak muda zaman sekarang udah kayak tidak terlalu peduli ya Romo. Nah, bagaimana nih Romo ya supaya anak-anak muda minimal nih Romo di kompleks-kompleks perumahan lah itu punya belas kasih ya, punya rasa saling menghormati kepada mereka yang bertugas menjaga walaupun dalam lingkup kecil kayak di kompleks saya nih Romo, di setiap bloknya itu ada pos ya Romo. Seperti yang Romo katakan tadi, pojok-pojok. Saya langsung berpikir, pojok-pojok di mana ya? Oh iya benar, memang pos-pos itu biasanya di pojok-pojok gitu ya. Nah, seringkali kan mereka tuh bekerja sampai malam ya Romo. Jadinya kalau Benar. misalnya ada keluarga yang atau seorang ayah atau anak muda pulang malam-malam, mereka masih setia membukakan palang palang pintu buat bisa masuk ke komplek kayak gitu. Nah, seringkali kan mereka kayak kayak dicuekin gitu loh Romo. Nah, pada hari ini barangkali dengan firman Tuhan ini bisa bisa berubah, ada perubahan gitu Romo, supaya bisa lebih berbelas kasih gitu kan. Belas kasih kan luas ya Romo ya. Nah, menurut Romo bagaimana Romo? Nasihat Romo. Kalau saya ini kan bukan menteri ya, apalagi menteri pertahanan dan keamanan, bukan, saya bukan. Tapi saya rakyat biasa. Iya. Kalau pagi-pagi saya harus berangkat misa, karena harus misa di susteran, dan kita tahu suster-suster itu semua rajin-rajin, sehingga misalnya jam 5 pagi dan sebagainya. Maka kalau saya mau berangkat, saya senang dari satu sisi bahwa kampung kami dijaga baik-baik. Memang digembok, tapi kami dapat membukanya. Anak-anak mempunyai tanggapan terhadap omonganku. Karena ada beberapa tempat sekarang yang penjagaannya tidak hanya dengan orang-orang kayak gitu. Anda kan masih ingat dalam koran-koran minggu-minggu yang silam, salah satu penjaganya adalah CCTV. Itu sebetulnya penjaga juga loh. Oh, ada CCTV kok, nggak perlu kita penjaga dengan bersenjata. Ntar dulu. CCTV dan berbagai macam alat digital adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, sehingga alat-alat berpikir kita, perasaan kita, dan tindakan kita ditata oleh Tuhan, sehingga kita juga saling menjaga satu sama lain. Itu perlu kita jaga baik-baik. Dengan kata lain, saya melihat bahwa di balik hal-hal digital, sebetulnya, saya ulang, aku menetapkan engkau menjadi penjaga. Masih tetap ada peran Tuhan melindungi kita dan menjaga kita senantiasa, walaupun mungkin berubah caranya. Sebagaimana saya ingat 50-60 tahun yang lalu, kalau ibu-ibu menjaga bayinya, ya dengan dibopong begini. Sekarang pakai selendang yang istimewa, pakai cara menempatkan
bayi-bayi di mobil diberi tempat yang khusus. Dan berbagai macam cara yang lain. Dengan kata lain, Tuhan tetap melindungi walaupun kita diberi otak, perasaan, dan tangan untuk mengubah, memperbaiki cara kita melaksanakan menjaga kaum Israel. Maka adalah kewajiban kita untuk terus-menerus mendukung usaha penjagaan Tuhan. Bisa melalui orang, bisa melalui angkatan, bisa melalui apapun juga. Maka kita pantas tetap bersyukur, berterima kasih kepada angkatan-angkatan yang kita peringati hari ini. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Kembali. Iya. Ya, Romo. Masih ada waktu nih beberapa menit ya, Romo ya. Saya mau bertanya karena saya sering mendengar istilah ini dan istilah ini memang ada di kitab suci bahwa penjaga Israel itu tidak pernah tertidur. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Nah, itu maksudnya Tuhan Allah ya, Romo ya? Ya. Iya, nah apa Betul. maksudnya tuh Romo? Apa maksudnya bahwa Tuhan Allah itu penjaga Israel itu tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Nah, biar jadi penghiburan buat kita juga nih Romo. Kan nggak pernah tidur tuh gimana rasanya Romo? Bagaimana rasanya? Saya nggak tahu, saya belum pernah jadi Tuhan. Dan mungkin omongan berlebih-lebihan kalau kita pengen jadi Tuhan. Tapi poin yang paling penting di situ adalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita. Ini sangat penting. Jangan sampai kita pernah punya gagasan yang bertentangan dengan Ayub. Lihatlah Ayub. Percaya Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti menjaga dengan langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung melalui utusan-utusannya. Kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada mereka yang melindungi kita dengan cara mereka masing-masing. Betapa berterima kasih kita kepada saudari-saudara kita itu, pun kalau mereka sesekali melakukan kekeliruan dan kesalahan. Karena saya bisa membayangkan bahwa banyak yang bertindak seperti saya. Tidak cukup menjaga sehingga ban motor, ban mobil, bahkan ban sepeda gembos. Nggak bisa dipakai. Maka harus melindungi perjalanan kita. Menjaga sepeda, menjaga ban, menjaga rantai mobil, rantai sepeda motor, adalah suatu cara untuk melindungi. Tuhan ada di belakang semuanya itu. Ya, terima kasih Romo. Semoga pada hari ini kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan Allah itu adalah pelindung dan yang menyelenggarakan hidup kita ya. Amin ya Romo ya. Ya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan di sesi yang berikutnya, masih bersama dengan Romo Mardi Atmaja. Kita akan ngobrol-ngobrol di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, masih bersama dengan Romo Mardi Atmaja dan juga saya Immaculata Raufi di sesi yang kedua acara Oase Rohani Katolik. Halo Romo, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Romo ya. Baik, mari Mbak. Ya. Sebelumnya Romo, mungkin ada sahabat Oase Rohani Katolik yang baru masuk di sesi yang kedua ini.
Barangkali Romo berkenan memberikan sedikit kesimpulan tentang sesi pertama tadi, bacaan pertama dari kitab Yehezkiel yang sudah kita renungkan dan kita perbincangkan ya Romo kesimpulannya. Silakan Romo. Terima kasih. Para sahabat rohani yang terkasih, saya yakin Anda sekalian itu sudah banyak membaca Alkitab. Dan Anda pasti pernah mendengar bagaimana Tuhan melindungi umatnya, seperti dikatakan dalam Yehezkiel bab 3 ayat 16 sampai 21. Yang kedua, Anda masih ingat bagaimana anak cucu Yakub dibimbing oleh Tuhan menuju ke tanah terjanji. Dan Anda masih ingat, pasti pernahlah membaca bagaimana mereka kelaparan di jalan, sampai mereka marah-marah kepada Musa, kok kami diajak ke sini sih? Tapi Musa mengingatkan, ini adalah kehendak Tuhan. Ya, tapi bagaimana ini repot kami? Dan ternyata Tuhan memang melindungi. Adanya burung-burung yang dapat mereka tangkap. Adanya makanan yang tersedia bagi mereka. Tuhan melindungi dengan cara mereka yang benar-benar bukan main. Tuhan melindungi kita. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana Anda membaca berbagai macam hal dalam perjanjian baru. Apakah itu masih terjadi? Lalu, misalnya saja, Anda pernah membuat pesta. Bayangkanlah, pada waktu Anda pesta, Coca-Cola habis, minuman habis, aquanya. Bagaimana perasaannya? Apa mereka hanya akan makan kacang terus? Atau makan roti terus? Lalu ini kan seret. Mereka akan sedih. Maka, pesta Kana adalah suatu ungkapan bagaimana Tuhan melindungi juga. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi sudah pada babak pertama, sekarang babak kedua kita melihat dalam Tuhan Yesus, Tuhan tetap melindungi. Tidak hanya itu, nanti kalau orang-orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus Kristus itu sampai ke sebelah timur daerah Persia, sampai ke selatan daerah Afrika, sampai ke barat daerah Yunani, Italia, bahkan sampai ke Inggris, melewati Perancis dan Spanyol, banyak problem. Tidak jarang mereka harus bersembunyi seperti dalam katakombe. Bahkan sekarang pun di sesuatu negara kita tahu bahwa umat Kristus masih sering harus bersembunyi di bawah tanah. Tapi kita percaya Tuhan tetap melindungi. Jangankan kok jauh-jauh. Tempo hari, saya diutus
ke suatu keuskupan di tanah air kita. Dan di pertengahan jalan, maksudku sebetulnya saya berjanji untuk 1 bulan, tapi sampai 15 hari menjadi kelihatan bahwa saya sakit. Dan tentu saja menyedihkan, walaupun saya sudah menulis semua rencana saya, repot. Maka mereka memutuskan mengirim saya pulang ke Jakarta. Dari lapangan terbang, saya langsung dimasukkan ke Carlos. Dan isolasi. Anda artinya tahu, itu berarti ada COVID. Dan saya sampai 3 minggu dijaga baik-baik oleh para suster dan perawat. Tapi untuk usia saya, dan saya mempunyai komorbid ABCD, ternyata Tuhan melindungi. Nah ini sekarang saya bisa cerewet di hadapan Anda, juga karena Tuhan melindungi. Bahkan dulu sebelum saya, Romo yang tidur di belakang saya, maksudku di kamar sebelah saya, sakit. Dimasukkan rumah sakit. Sampai di Bekasi sana. Sembuh tuh. Demikian pula berbagai macam penyakit dan hambatan. Yang mau saya katakan, Tuhan melindungi. Namun, dan di sini Lukas bab 11 ayat 1-4, Anda bisa nanti melihat lagi, memperlihatkan betapa Yesus mengajari mereka berdoa. Kenapa? Supaya kita ingat, akhirnya yang membuat kita sembuh bukan Panadol atau temulawak, tetapi Tuhan sendiri yang melindungi kita. Begitu, saya nggak tahu apakah saudari kita ini pernah sakit begini atau begitu, udah pernah sakit begini atau begitu enggak? Pernah? Pernah, Romo. Siapa sih yang nggak pernah sakit ya, Mo ya? Ya. Ya, dan Tuhan baik ya, selalu memberikan jalan buat sembuh, selalu menghibur dan memberi kekuatan ya, Mo. Benar. Iya. Bangsa kita pernah sakit. Bukan pernah. Beberapa kali sakit keras. Kemarin adalah peringatan pemilihan umum yang pertama. Saya masih ingat, waktu itu saya masih kecil, tetapi saya ikut membantu membawa kertas-kertas di tempat pemungutan suara. Jalan baik. Sesudahnya ada perkelahian. Demikian pula tahun 65 ada perkelahian. Tahun 98 ada perkelahian. Dan berkali-kali ada perkelahian dan duka derita. Tidak lupa saya ingatkan adanya banjir dan sebagainya. Kalau Anda ingat di Aceh, orang dilanda oleh lautan India, dan seterusnya. Yang mau saya katakan adalah bahwa berbagai macam penderitaan kita alami. Sekarang pun. Namun, kita bersyukur. Ada
saudari-saudara kita, para perawat dan dokter yang melindungi kita. Sebagaimana di lapangan, angkatan bersenjata melindungi kita. Kita bersyukur karena itu. Namun, Tuhan Yesus dalam Lukas bab 11 ayat 1-4 mengingatkan bahwa pada akhirnya perlindungan datang dari Allah sendiri, seperti dikatakan dalam Yeskel tadi. Dengan demikian, tentu saja aspro penting. Ya. Tentu saja yang ada sekitar 500 meter dari kamarku ini, tukang pijit juga penting. Saya mempunyai sahabat yang biasa mengajari cara menyembuhkan diri dengan gerakan tangan dan kaki dan sebagainya, bukan main. Obat-obatan saya dapat pesannya dari dokter. Itu semua sering menolong saya. Namun, Lukas memperlihatkan, jangan lupa, di belakangnya ada Tuhan. Oleh sebab itu, doa Bapa kami menjadi sangat penting. Kita diajak memuliakan Tuhan, seraya bekerja sama dengan sesama kita. Saya diajari, kalau tangannya kebas-kebas begitu ya, geringgingan dalam bahasa Jawa, kita diajak begini begitu. Lalu ada yang mengatakan harus pegang di sini. Dan banyak teman yang menolong kita dengan tusuk jarum. Berbagai macam cara. Saya hanya berpikir, kok bisa-bisanya mereka ngerti itu, kok ditusuk di sini dan di sini, kok bisa-bisanya, kok ngerti-ngertinya. Saya ingat, saya ditusuk jarum di kepala saya sampai di ujung jari kaki saya 50 jarum. Kok ngerti-ngertinya? Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengerti, memahami badan kita, memahami alam semesta, dan itu adalah cara Tuhan melindungi. Cara Tuhan melindungi kita adalah memberi hujan. Katanya kalau ada pertemuan, perkawinan, lalu dapat hujan, itu tanda Tuhan memberkati. Katanya begitu. Oke ya, Mo. Ya. Dan dengan demikian, yang ingin diingatkan adalah di balik sekian banyak hal itu, Yesus mengajak kita menjaga keamanan rakyat. Tidak hanya supaya polisi dan tentara melindungi rakyat, tetapi kita saling melindungi satu sama lain. Lalu, di balik perlindungan itu, kita boleh berdoa kepada Tuhan, mohon kami dilindungi. Masih ingat wanita yang sudah 12 tahun sakit dan lalu menyentuh kain Tuhan dan disembuhkan. Tuhan melindungi. Anak dari janda itu sudah meninggal, sembuh. Dan itu tanda bahwa kita senantiasa dilingkupi oleh cinta kasih Tuhan. Bacalah kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Itu tidak panjang. Hanya 1 ayat Anda akan mendapat kejelasan betapa Roh Kudus melingkupi kita. Baik, Romo. Terima kasih, Romo.
Pada hari Silahkan. ini kita semakin diyakinkan oleh firman Tuhan dan juga oleh sharing firman dari Romo bahwa Tuhan Allah kita itu sungguh-sungguh selalu menyertai kita ya Romo ya. Nggak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus juga yang selalu melingkupi kita. Amin Romo. Baik, Ya, Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya Romo dan juga saya undur diri dari tengah ruang dengar maupun visual sahabat semuanya. Kita bersyukur ya Romo, pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual juga bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik semuanya yang sedang melihat di YouTube. Saya juga mau menyampaikan informasi bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang mau memberikan saran-saran untuk perkembangan acara ini, bisa melihat deskripsi di dalam YouTube. Di situ ada tertulis, ada alamat email, ada nomor WhatsApp. Silakan monggo dilihat. Baik Romo, kita tutup acara Oase Rohani Katolik yang penuh berkat Tuhan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo dan kami mohon berkat Tuhan melalui Romo. sebelum doa, saya menyimpulkan sedikit hari ini. Kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Jangan lupa, Tuhan Maha Cinta. Amin. Dan dengan kekuasaannya, dengan cintanya Tuhan melindungi kita. Bahkan mengirimkan anaknya menjadi teman perjalanan kita. Kita percaya itu dengan Roh Kudus. Amin. Kita percaya Allah senantiasa melindungi kita melalui Tuhan Yesus, tapi juga melalui para saudari dan saudara kita yang punya senjata maupun tidak, melindungi masyarakat kita untuk aman, sejahtera. Kita punya Bapak Ibu yang melindungi kita, kita punya para sahabat teman-teman yang melindungi kita juga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami, Putramu Sang Kristus mengajari kami berdoa untuk memuji-Mu dalam Bapa kami. Kami Kau berkenankan juga memohon bahwa kami tidak akan kelaparan karena Engkau memberi kami santapan makanan setiap hari. Kami boleh percaya bahwa Engkau menggerakkan kami untuk saling membantu satu sama lain, bahkan saling mengampuni satu sama lain. Kami doakan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami akan Kau selamatkan dari segala yang jahat. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami menutup syukur kami dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mardi Atmaja. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat, dan juga salam ABRI ya Romo ya. Selamat Hari Raya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan salam Pancasila. Amin. Terima kasih Romo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkatimu.